bantuan atau BLT bagi masyarakat yang miskin. Tentu nanti ada kriteria dan syarat-syarat penerima itu. Ini nanti akan kita mohon untuk dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa. Ini maksimal dana yang kita pakai untuk nomor 1 ini Bapak dan Ibu 15% dari pagu tahun 2025. Mohon Pak Kepala Desa untuk menyampaikan secara detail terkait khusus untuk nomor 1 yang kita bahas pada pagi hari ini. Waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BPD beserta dengan anggota, yang kita hormati juga Ibu Pendamping Desa yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini di tengah kita, dan Bapak Kawil dan semua unsur perangkat lainnya yang kami hormati. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua BPD ada benar dan sangat tepat, dan ini sangat penting bagi kita. Tapi sebelum saya mulai, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan selawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama melafazkan selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi tidak secara detail akan saya sampaikan tentang apa sih yang akan kita laksanakan pada tahun 2025 ini. Tapi nanti kalau rancangan APBDes itu sudah selesai, ini sudah 90% karena ada anggaran sisa yang 41 juta dari semua sumber, itu belum saya masukkan, seharusnya tadi malam, tapi ada salah satu sumber itu yang belum. Nah, kalau yang lain alhamdulillah sudah selesai, tinggal kita sinkronkan. Maka di lain sesi nanti kita akan bahas bersama dengan BPD, dan kita semua harus tahu perencanaan kita sudah matang, terus bagaimana kita akan memasukkan rencana itu di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2025 ini. Nah, supaya tidak ada lagi misalnya seperti yang dulu, kok ini BPD kurang tahu ya. Nah, itu. Jadi kita berkeinginan mulai dari prosesnya, pelaksanaannya itu BPD harus benar-benar terlibat. Dan fokus kita pada pagi hari ini adalah musyawarah desa khusus dalam menentukan calon-calon penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tahun 2025. Jadi anggaran dana desa yang kita dapatkan tahun ini sebesar 1.122.193.000. Nah, sedangkan dalam perencanaan kita ini sudah saya masukkan calon penerima manfaat itu sebanyak 38 orang. Ini yang sudah saya masukkan. Jadi yang tahun kemarinnya sebanyak 35 selama 12 bulan, dan sekarang sebanyak 38 selama 12 bulan. Jadi kalau 38 itu dikali dengan 300 dikali dengan 12, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp136.800.000 atau 12% dari dana desa. Nah, maksimalnya 15%. Nah, tapi kita menggunakan angka 12%. Dan saya rasa ini lumayan gitu. Yang kemarin
pertama 11%, tapi karena ada masukan dari teman-teman lain, dari Pak Bendahara dan sebagainya, ini kita tambah aja Pak Kades. Oke, deal kita tambah. Tentu sekali nanti kita akan tentukan pembagiannya masing-masing semua wilayah. Dan ini sudah kita lakukan pada tahun-tahun dahulu, tahun sebelumnya. Kita akan sesuaikan, pertama jumlah penduduknya, yang kedua jumlah penduduk yang terbanyak dan paling sedikit mendapatkan bansos. Nah, kita coba. Kemudian daftar isinya, ini sudah saya siapkan materi kita. Daftar isi, pengertian BLTDD dan dasar hukumnya. Ya. Nah, BLTDD ini sesuai dengan PMK 108 tahun 2024. Jadi bantuan langsung tunai desa yang selanjutnya disebut BLT desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di desa yang bersumber dari dana desa. Jadi sudah fix, ini sudah di-cut langsung oleh pemerintah pusat bahwa bantuan langsung tunai ini tidak bisa dikonversi, tidak bisa dibarangkan. Jadi kalau ada usul kenapa tidak dibarangkan, sebenarnya kita berkeinginan supaya memang dana desa yang mereka terima jadi BLT ini benar-benar memiliki manfaat yang sebenarnya. Tapi karena ini sudah aturannya, tetap kita tidak boleh gitu. Nah, selanjutnya, sedangkan prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDT nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025, 15%-nya itu maksimal BLT dana desa. Yang 20% ketahanan pangan, ini paling rendah. Kalau ketahanan pangan ini paling minimalnya itu 20%, yang 3% untuk operasional pemerintahan desa, dan 62%-nya pengembangan potensi desa dan program prioritas lainnya. Nah, kalau yang 3 item ketahanan pangan, operasional, dan pengembangan potensi desa ini nanti kita akan bahas dalam pembahasan rancangan APBDes. Nah, fokusnya untuk BLT dana desa. Jadi BLT dana desa ini memiliki 2 hukum tetap yang sama kuat. Pertama itu adalah Peraturan Menteri Desa nomor 2 tahun 2024, dan yang kedua PMK 108 tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa tiap desa, penggunaan dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025. Nah, di dalam pasal 7 ayat 1, ya ini Pak. Jadi di dalam pasal 7 ayat 1 huruf A sudah dijelaskan bahwa penanganan kemiskinan ekstrim. Jadi ini tujuannya ya. Jadi dana desa itu pertama berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A itu untuk penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan dana desa yang paling tinggi 15% dari anggaran dana desa untuk BLT desa, dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan. Nah, ini yang tadi pernah kita bahas sebelumnya dengan Pak Ketua BPD. Kenapa ada data pemerintah di situ? Jadi data pemerintah ini harus kita gunakan untuk memverifikasi apakah calon penerima manfaat ini terdaftar sebagai penerima manfaat bansos lainnya atau tidak. Tentu sekali nanti akan diverifikasi oleh operator SIG-NG. Dan juga saya yakin bapak-bapak kepala wilayah setiap dusun tahu mana masyarakatnya yang mendapatkan bantuan PKH, BPNT atau tidak. Nah, kemudian ini saya ambil singkatnya saja Pak.
Kenapa saya tidak ambil semua? Karena terlalu panjang. Jadi PMK ini luar biasa lembarannya. Jadi saya ringkas sedemikian rupa yang mampu saya pahami dan sesuai dengan BLT ini. Dalam pasal 18 ayat 1 sudah dijelaskan calon keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan berdasarkan data ditetapkan oleh pemerintah. Artinya pemerintah desa. Jadi fokus utamanya adalah untuk keluarga miskin. Sudah jelas. Jadi insya Allah dalam 2 tahun terakhir ini kita benar-benar melaksanakan prinsip ini. Dari mana kita tahu ya bahwa prinsip ini kita laksanakan dengan baik, bahwa ketika masyarakat kita yang datang itu benar-benar yang kurang mampu yang menerimanya. Nah, selanjutnya di dalam pasal 18 ayat 4 dijelaskan juga dalam hal desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3. Ini saya kompres tapi ya. Kepala desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT desa berdasarkan kriteria sebagai berikut. Jadi kriterianya ini sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, syaratnya itu adalah kehilangan mata pencaharian. Jelas, tidak perlu saya jelaskan karena ini yang namanya kehilangan mata pencaharian ya tentu dengan standar pegawaian. Ya. Siap. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua yakni mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis dan difabel. Penyakit menaut. Aduh, saya mati dulu. Ini kriteria kedua, rentan sakit menahun. Yang kedua, kronis dengan TBC, ini salah satunya. Ya, sesak napas tapi berkepanjangan, bukan sesak napas yang datang dan pergi. Kemudian difabel, yang cacat, yang punya kekurangan. Nah, yang ketiga, kriteria yang ketiga, tidak menerima bantuan sosial program PKH. Jelas kalau ini saya rasa Pak Kawil juga sangat prihatin dan sangat sigap dalam hal ini karena tidak mau digosip di tengah masyarakat kok satu orang itu mendapatkan 2 program bansos, Pak Ketua. Nah, yang keempat, kriteria yang keempat adalah rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia, mesa-mesaan, bangkon toa, mosot toa lah menu. Ini salah satu yang boleh. Dan yang terakhir adalah perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin dengan dina jadi kepala keluarga denara sebama anak bedui anak lagu jelang itu boleh. Jadi tidak punya mata pencarian apalagi nih komplit. Cacat, ndek bedui pegawaian, darah dengan nafkah kayak gitu kan. Jadi ini kriterianya. Kalau tidak ada yang miskin ekstrim, tapi tetap kita menggunakan kriteria yang 5.